Baik. Halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak saya sampaikan kepada moderator yang telah membimbing acara pada pagi hari ini. Di sini saya selaku koordinator dari SI Olimpiade Bahasa Arab izin menyampaikan terkait teknis dalam pelaksanaan perlombaan Olimpiade Bahasa Arab. Next slide. Gimana, Pak? Mohon bersabar sebentar, G, karena ada masalah pada jaringan. Oke, Mbak. Baik, yang pertama mengenai ketentuan umum untuk peserta Olimpiade Bahasa Arab. Yang pertama yakni peserta lomba merupakan siswa SMA atau MA sederajat. Yang kedua, peserta wajib melakukan pendaftaran secara online pada link bit.ly Olimpiade PA 2022 pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, peserta wajib melengkapi persyaratan pada waktu pendaftaran. Selanjutnya, peserta wajib konfirmasi melalui WhatsApp kepada JP pendaftaran setelah mengisi link pendaftaran. Dan yang terakhir yakni peserta wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan lomba. Oke, next. Selanjutnya untuk ketentuan khusus dari Lomba Olimpiade Bahasa Arab. Yang pertama, Lomba Olimpiade Bahasa Arab adalah lomba mengerjakan soal kebahasa Araban secara daring menggunakan platform e-ujian melalui link http://eujian.com. Yang kedua, setiap peserta wajib memiliki satu email untuk login pada platform e-ujian. Yang ketiga, perlombaan bersifat individu. Yang keempat, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kelima, pemenang akan diambil dari 3 poin peserta tertinggi.
Mohon maaf, pemenang akan diambil dari 6 poin peserta tertinggi. Jika terdapat poin yang sama, maka akan dipilih dari peserta yang mensubmit soal lebih cepat. Selanjutnya, pemenang akan mendapatkan e-sertifikat, e-piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Serta yang terakhir, untuk hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan perlombaan, maka akan disampaikan melalui grup resmi peserta Lomba Olimpiade Bahasa Arab. Next. Terkait teknis perlombaan Olimpiade, yang pertama yakni Olimpiade Bahasa Arab hanya dilakukan dalam satu babak dengan mengerjakan 100 soal multiple choice dalam waktu 90 menit. Yang kedua, peserta wajib menyiapkan laptop dan koneksi internet guna memperlancar proses perlombaan. Selanjutnya, peserta wajib mengakses web e-ujian dan memahami cara menggunakan platform e-ujian pada link http://eujian.com sebelum perlombaan dilaksanakan. Selanjutnya, peserta wajib mengikuti simulasi sebanyak 2 kali pada waktu yang telah ditentukan dan akan diinformasikan di grup peserta. Selanjutnya, peserta lomba bersiap 30 menit sebelum perlombaan dimulai. Selanjutnya, peserta menggunakan pakaian rapi saat perlombaan berlangsung. Lalu, peserta wajib login ke aplikasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan memastikan koneksi internet tetap stabil serta berada di tempat yang kondusif. Yang terakhir, peserta wajib merename akun e-ujian dengan format peserta, underscore nama lengkap, dan instansi. Next. Peserta akan dipantau oleh panitia melalui kamera yang otomatis menyala saat membuka platform e-ujian. Selanjutnya, peserta wajib menghadap kamera saat perlombaan berlangsung. Apabila terlihat menunduk atau melakukan sesuatu yang mencurigakan, maka akan mendapat peringatan dari panitia berupa pemblokiran akun sementara. Selanjutnya, peserta yang terlambat login diperkenankan mengikuti perlombaan tanpa penambahan waktu. Lalu, peserta wajib mensubmit soal yang sudah dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, peserta yang tidak dapat melanjutkan lomba dikarenakan sakit dan alasan yang tidak logis sampai lomba berakhir, maka dianggap gugur atau mengundurkan diri. Dan yang terakhir, ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib di atas, maka akan diputuskan oleh kebijakan juri dan ditentukan sesuai kebutuhan yang akan disampaikan di grup lomba masing-masing. Untuk materi lomba, subbab materi lomba yang akan ada di Olimpiade Bahasa Arab, yakni yang pertama nahwu, yang kedua materi sorof, fahmul makhluk, fahmul mufrodat, dan juga terjemah. Next. Untuk kriteria penilaian, jawaban benar mendapat poin 4 dan jawaban salah mendapat poin -1. Untuk timeline perlombaan yakni pembukaan dan PA dan TM dilaksanakan hari ini 2 Oktober 2022. Untuk pelaksanaan lomba akan dilaksanakan insya Allah 9 Oktober 2022. Dan pengumuman dan penutupan PA akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2022. Untuk pemenang terdiri atas 6 juara, yaitu juara 1, 2, 3, baik, ini terkait info. Baik, untuk informasi tambahan, untuk username dan password peserta akan dikirim melalui email masing-masing. Dan mohon kerjasamanya bagi peserta yang menggunakan email sama, terutama yang dari satu instansi, untuk beberapa peserta harap segera melakukan konfirmasi penggantian email kepada CP yang telah tertera di grup, yakni ke sekret. Jika tidak, dan waktu hari H pelaksanaan terdapat kendala, maka itu di luar tanggung jawab panitia. Yang kedua, untuk simulasi akan diadakan pada tanggal 7 Oktober. Untuk simulasi terakhirnya, tanggal 7 Oktober, dan simulasi yang pertama insya Allah pada tanggal 5 Oktober 2022. Nah, ketika pelaksanaan lomba, peserta wajib menyalakan kamera pada aplikasi e-ujian, ditambah dengan join Zoom dari device yang lain
untuk memantau peserta dari belakang. Next. Baik, itu tadi penyampaian teknis perlombaan dari saya. Peserta yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan. Dipersilahkan untuk 5 peserta pertama mengajukan pertanyaannya. Jika waktu masih banyak, maka akan dibuka sesi tanya jawab berikutnya. Langsung saja kepada 5 peserta pertama yang ingin mengajukan pertanyaannya, langsung untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Saya, Pak. Saya. Saudara Zaid Hasan Al-Hamidi. Oke, saya ya. Halo. Halo. Mau nanya, Pak. Kan simulasi di dalam tata tertibnya itu katanya simulasi diadakan 2 kali. Tapi di sini kok hanya 7 Oktober simulasinya. Ya, cuma itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjut pertanyaan yang kedua, silahkan. Pertanyaannya sudah saya ketik di room chat, Kak. Minta tolong untuk dibaca. Baik, untuk SMA S Al-Muntazam sudah di-drop. Untuk yang lainnya, dari Nanda Kurnia, izin bertanya Kak, untuk pengerjaan Olimpiade, apakah wajib menggunakan aplikasi yang telah ditentukan, seumpama lewat Google Chrome atau yang lainnya? Baik. Pertanyaan disimpan. Untuk 2 pertanyaan yang lainnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jadi yang tadi gimana pertanyaannya tentang materinya? Masih di-drop ya, Kak? Ini kita simpan dulu sampai 5 pertanyaan, baru nanti kita jawab. Oke. Baik, saya tutup dulu untuk sesi tanya jawab yang pertama. Untuk jawaban saya serahkan kepada koordinator Lomba Olimpiade Bahasa Arab. Kepada Saudari Amalia, saya persilahkan. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan pertama.
Untuk simulasi diadakan 2 kali, tapi kok di PPT cuma tercantum tanggal 7 Oktober, seperti itu ya. Jadi, untuk simulasi pastinya itu kami akan melaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2022. Jadi kami merubah sistem ini dengan alasan bahwa H-4 lomba itu masih hari aktif dan dari panitia sendiri belum tentu bisa mengawasi proses simulasi. Jadi nanti apabila ada simulasi sebelum tanggal 7 Oktober itu, maka akan kami sampaikan kembali di grup WhatsApp. Seperti itu. Apakah bisa dipahami untuk pertanyaan yang pertama? Iya, bisa. Kasih, Kak. Oke. Terus. Juga pen PTN gak pus. Besar lagi loh. Baik, saya izin menjawab pertanyaan kedua. Terkait materi, apakah tidak diberikan batasan yang lebih kecil? Maksudnya, untuk materi nahwu shorof itu kan, nah, oke. Dari SMAS Al-Multazam, saya izin menjawab pertanyaannya. Untuk materi yang diberikan, itu materi umum terkait materi yang diajarkan di SMA atau MA sederajat. Jadi kami memberikan materinya itu secara umum tidak terpaut pada bab-bab tertentu. Seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Berarti materinya mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, Kak? Iya, untuk materinya itu dari kelas 10 sampai kelas 12 SMA atau MA sederajat seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nanda Kurnia. Untuk pengerjaan Olimpiade, apakah wajib menggunakan aplikasi yang telah ditentukan? Seumpama lewat Google Chrome, apakah boleh? Nah, jadi tadi ada kesalahan pada PPT kami. Untuk aplikasi e-ujian itu letaknya bukan pada aplikasi, tapi memang pada web. Dan itu bisa diakses melalui Google Chrome ataupun yang lainnya. Seperti itu. Nanti untuk teknis jelasnya akan kami sampaikan kembali di grup WhatsApp. Seperti itu. Bagaimana untuk Nanda Kurnia? Selanjutnya mengenai jam simulasi, jadi kami belum menentukan kapan jam pastinya untuk simulasi itu, tapi kami kemarin sudah mengagendakan bahwa jam simulasi itu dilaksanakan sore setelah kegiatan efektif. Soalnya kan waktu hari Jumat itu kan para peserta mungkin masih ada yang sekolah atau yang lainnya kayak gitu. Jadi kami menyesuaikan waktu dengan peserta Olim sendiri. Itu terkait waktu untuk simulasi. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni selain kamera selain kamera dari ujian juga ada kamera lain untuk Zoom. Ini kebijakan baru dari panitia untuk mengantisipasi kecurangan saat perlombaan Olimpiade. Jadi kami memberikan peraturan untuk
tetap mengaktifkan kamera ujian saat perlombaan berlangsung, ditambah dengan link Zoom yang akan kami bagikan nanti yang harus diikuti oleh peserta dan akan diletakkan di belakang peserta. Seperti itu. Baik, dari 5 pertanyaan tadi, apakah ada yang kurang jelas? Jika sudah jelas, maka saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena waktu masih ada banyak untuk sesi tanya jawab ini, maka saya buka kembali sesi tanya jawab berikutnya. Untuk para peserta yang masih bingung dengan teknis lomba Olimpiade Bahasa Arab ini, bisa menggunakan fitur Raise Hand-nya untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Karena kalau di room chat ini ternyata timbun banyak. Jadi silahkan yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur Raise Hand-nya. Halo, Kak. Ya, silahkan. Untuk Saudara Fatur, silakan untuk mengemukakan pertanyaannya. Untuk Saudara Fatur yang sudah mengaktifkan fitur Raise Hand-nya, silakan mengajukan pertanyaan yang ingin disampaikan. Kayaknya itu bertanya di kolom komentar, Kak. Bagaimana? Baik, karena Saudara Fatur tidak ada jawaban, lanjut ke Saudari Glory Alexandra. Silakan mengajukan pertanyaannya. Kalau nggak ada. Kakak kalau misalnya nggak ngejawab soalnya itu nilainya 0. Apa gimana? Baik, pertanyaan kami simpan dulu. Untuk pertanyaan yang lainnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga. Silahkan bagi peserta yang ingin menanyakan kembali. Baik, untuk Saudara Abi Maulana, silahkan mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum, Kak. Ya, waalaikumsalam. Itu pakai laptop dan HP. Satu untuk platform ujian dan satu untuk Zoom. Itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kami simpan dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, Kak. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Hafiz Wahyu. Silahkan untuk menanyakan pertanyaannya. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Maaf, suaranya tidak terdengar, Saudara Hafiz. Oh, oke.
Silahkan dari Saudara Hafiz. Ya, dari dua instansi itu ada 4 peserta. Apa boleh kameranya jadi satu, kamera belakangnya maksudnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami simpan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan. Tadi Muhammad Ilyas, apakah jadi mengajukan pertanyaan? Ya Kak, Silahkan. itu Kak, materinya itu sesuai materi SMA atau materi yang lainnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang terakhir, silakan kepada Saudara Ahmad Aziz untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya di sini mewakili Fatur Rahman, yaitu saudara saya dari satu instansi dari Iman Batam. Izin bertanya Kak, bagaimana jika sudah membayar biaya pendaftaran tapi tidak sempat mendaftar? Apa ada tindakan dari panitia? Syukran, jazakumullah khair. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk jawaban saya berikan kepada Koordinator Lomba Olimpiade Bahasa Arab Pekan Arabi 2022. Kepada Saudari Amalia, saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama, misal tidak menjawab soal apakah nilainya 0? Jawabannya iya. Jadi jika tidak menjawab soal, maka nilainya itu 0. Yang kedua, apakah menggunakan laptop dan HP? Nah, jadi karena ada peraturan baru dari kami, yakni memantaunya itu dari Zoom, maka nanti untuk pengerjaan soal bisa dari laptop, dan wajib dari laptop. Untuk Zoom-nya bisa join lewat HP. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk 4 peserta, apakah boleh memakai satu kamera saja? Oh ya, maaf. Untuk 4 jadi boleh asalkan rename-nya jelas dari instansi mana dan atas nama siapa saja. Dan di kamera itu terlihat jelas 4 orang itu. Baik, saya tekankan sekali lagi karena ada pertanyaan, itu materinya sesuai dengan materi SMA atau lainnya. Jadi kami tekankan sekali lagi bahwa materi dalam Olimpiade Bahasa Arab ini sesuai dengan kurikulum SMA atau MA sederajat. Dan materinya sesuai dengan buku panduan, buku Bahasa Arab SMA atau MA sederajat. Seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana jika sudah bayar tapi nggak sempat daftar? Apakah ada refund? Ini kemarin kendala terbanyak, banyak yang sudah transfer tapi belum sempat daftar karena pendaftaran Olimpiadenya ditutup atas alasan bahwa kuota sudah penuh. Jadi untuk pengembalian biaya pendaftaran itu akan dilaksanakan setelah TM dengan konfirmasi ke CP Lomba masing-masing.
dengan memberikan format nama, nomor rekening, dan asal instansi. Seperti itu. Dari 5 pertanyaan tadi, apakah ada yang kurang jelas? Sudah. Baik, untuk Saudara Abi Maulana, pertanyaan pakai laptop dan pakai HP tadi gimana ya, Kak? Soalnya tadi keluar sendiri. Ya, Kak. Oke, iya, bentar ya. Jadi karena ada peraturan baru dari kami yang mewajibkan peserta untuk join Zoom sebagai pemantau kedua untuk Olimpiade Bahasa Arab, jadi untuk ujiannya dapat diakses melalui laptop dan wajib melalui laptop. Untuk Zoom-nya bisa melalui HP. Seperti itu, apakah jelas? Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kayaknya dia itu. Baik, dari 10 pertanyaan tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Silahkan kepada para peserta yang masih bingung terkait dengan teknisi Lomba Olimpiade Bahasa Arab Pekan Arabi 2022 ini. Apakah sudah cukup jelas? Baik, kepada Saudara Dani, silahkan mengajukan pertanyaannya. Kak, kalau misalnya pakai komputer nggak apa-apa, tak, Kak? Kan ketentuannya pakai laptop. Juga bobot. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari MA Integratif NU Al-Hikmah, silakan mengajukan pertanyaannya. Dari MA Integratif, silahkan mengajukan pertanyaannya. Udah gak ada mungkin enggak. Kalau gitu, dilanjut yang lainnya kepada Saudari Imam Malah. Silakan mengajukan pertanyaannya. Halo. Kerungu nggak, Ustaz?
Terdengar, terdengar. Itu pada tanggal 5 atau 7 itu ditentukan waktunya simulasinya kapan. Maksudnya kapan waktu simulasinya. Karena kebanyakan anak pondok. Ya, baik. Jadi terkait dengan jadwal simulasi. Tadi sudah dipertanyakan oleh yang lain, tapi nanti akan dijawab kembali oleh koordinator sesi lomba Olimpiade. Yang lain, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Baik, kepada Saudara Abi Maulana, silakan mengajukan pertanyaannya. Untuk simulasi dan pelaksanaan lombanya itu pakai seragam atau boleh pakaian bebas, Kak? Dan untuk apa namanya? Kan pakai laptop sama HP. Zoom-nya kan pakai HP dan laptopnya itu untuk pacaran ujian dan ada kameranya juga. Apakah Zoom yang HP itu harus orangnya itu harus nampak? Maksudnya, ya kan ada kamera 2. Iya, tiket. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjut, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada, maka saya alihkan lagi ke koordinator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Kepada Saudari Amalia, saya persilahkan. Baik, saya izin. Baik, saya izin menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, yakni apakah boleh menggunakan komputer? Jadi, dari aplikasi e-ujian itu nanti otomatis ada kameranya sendiri kan. Jadi kalau misalkan pakai komputer itu diperbolehkan, tapi harus komputer yang ada kameranya. Seperti itu. Diwajibkan harus ada kameranya. Untuk pertanyaan kedua, simulasi itu tanggal 5 atau 7 jadwal pastinya. Jadi untuk jadwal pastinya, untuk simulasi itu yaitu tanggal 7 Oktober 2022, yang insya Allah akan dilaksanakan pada sore hari, setelah asar, insya Allah. Tapi untuk tanggal pastinya tanggal 7 itu. Untuk jamnya menyusul dan akan kami informasikan di grup peserta grup peserta Olimpiade Bahasa Arab. Pertanyaan selanjutnya, untuk simulasi apakah memakai seragam atau bebas? Jadi saat simulasi atau pelaksanaan lomba itu sebenarnya itu bebas, nggak harus memakai seragam, tapi harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, yang sekiranya pantas untuk dipakai. Dan untuk pertanyaan terakhir, untuk Zoom, apakah harus terlihat orangnya? Jadi untuk Zoom itu kan dari belakang peserta. Jadi nanti harus terlihat jadi nanti harus terlihat peserta saat mengerjakan soalnya seperti itu. Jadi harus terlihat orang sama laptopnya.
Dari 5 pertanyaan tadi, apakah ada yang kurang jelas? Jika sudah jelas, maka saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Karena waktu untuk sesi tanya jawab ini sudah habis, maka kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan koordinator. Sebelum kami tutup technical meeting pada siang ini, dimohon untuk para peserta menyalakan fitur kamera karena akan ada sesi dokumentasi bersama. Silahkan yang belum on cam untuk on cam terlebih dahulu sebelum kita akhiri technical meeting pada siang hari ini. Yang belum on cam, kami tunggu. Apakah sudah siap semuanya? Siap, Kak, siap. Baik. Baik, dari slide pertama, bersiap. 1, 2, 3. Lanjut, slide kedua. Maaf, ulang lagi dari slide pertama. Baik, 1, 2, 3. Lanjut, slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut, slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut, slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Semoga para peserta dapat mengikuti lomba dengan lancar dan diberi kemudahan dalam melakukan persiapan demi persiapan lomba. Setelah pelaksanaan technical meeting ini, dihimbau lagi jangan lupa presensi yang mengikuti technical meeting pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan maaf besar-besarnya kepada seluruh peserta apabila ada salah kata, perbuatan dan kekurangan selama proses technical meeting ini berlangsung. Saya Ilvina Maulidia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diimbau untuk para peserta untuk langsung meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Terus keluar.